Kami hanya butuh air bersih. Penelitian air gambut ini saya mulai tahun 2004, kemudian terus 2005, terus sampai sekarang masih penelitian air gambut. Masih, kenapa? Karena memang kita di perguruan tinggi ini kita kan harus konsen meneliti sesuatu sampai selesai. Jadi tidak hanya sekedar meneliti tapi sampai selesai, sampai tuntas. Jadi makanya harus fokus lama. Air gambut itu ada 5 parameter utama yang dikandung oleh air gambut yang sangat mengganggu kesehatan. Di antaranya adalah kandungan besinya tinggi. Ya, jadi rata-rata air gambut itu kandungan besinya di atas 1 ya. Ada 2 malah, ada yang 6 mg per liter. Ya. Kemudian kandungan mangannya juga tinggi, kemudian zat organiknya, kemudian warnanya, dan pH. Nah, pH air gambut itu rata-rata di bawah 5. Kita lihat bahwa daerah kita, daerah Jambi ini kan banyak air gambut. Minimalnya ada 3 kabupaten yang ada air gambut. Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi. Nah, kita lihat masyarakat yang berdomisili di lahan gambut itu selalu mengalami krisis air bersih. Ya. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kenapa? Karena sumber air di lahan gambut ini pada umumnya mereka menggunakan air hujan atau yang dikenal dengan tapah, tampungan air hujan. Nah, jadi dengan kita menggunakan formulasi CCB 5651 ini, maka semua parameter yang ada di air gambut itu bisa kita remove sehingga air gambut itu menjadi air bersih. Dan setelah diuji di laboratorium dan menunjukkan bahwa air gambut itu layak untuk dikonsumsi sebagai air bersih masyarakat. Kalau untuk air memang sangat sulit sekali. Karena kalau dari dulu saya kira sudah pembangunan sudah mulai bagus, sudah mulai semuanya air masih bisa ikut juga bagus, tapi ternyata tidak. Karena dari kecil saya, dari dulu mungkin kalau kelebihannya sekarang air itu disalurkan melalui pipa-pipa ke derum-derum. Kalau dulu kami lebih pakai menggunakan pompa air. Nah, ini kan suatu masalah yang bagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang hidup di lahan gambut atau tinggal di lahan gambut itu suatu permasalahan yang sangat besar bagi ibu-ibu. Nah, kemudian juga kalau kita mandi di air gambut itu badan tuh tidak nyaman itu. Ada yang lengket di badan itu. Kendalanya di sini banyak sekali untuk air. Kalau lampu mati, itu kami bisa tidak mandi kalau tidak ada air. Kalau air hujan tidak ada, kami juga kesulitan. Karena di sini kendala dari air hujan dan air pompanya. Kalau di sini kami nyebutnya air pompa.
Kami berharap penuh dengan adanya penyaluran air bersih karena selama ini kami memang tidak merasakan yang namanya fasilitas penyaluran air bersih. Karena di sini kami selama ini hanya memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar, mungkin hanya menimba di sumur-sumur yang bisa kami manfaatkan. Terutama juga kadang yang tidak bisa mengambil, kita harus mengeluarkan biaya membeli air kemasan seperti air galon. Itu pun harus mengeluarkan biaya sendiri. Kemudian kalau seandainya yang tidak mempunyai biaya, kita memang harus memanfaatkan yang ada seperti air hujan. Jadi mungkin kami berharap penuh dengan pemerintah adanya bantuan penyaluran air bersih sehingga bisa meringankan kebutuhan kami sehari-hari, karena air bersih ini merupakan kebutuhan yang sangat pokok untuk kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita lihat Desa Gambut Jaya ini memang 100, boleh dikatakan 100% daerah Gambut Jaya ini daerah gambut. Jadi penduduknya lebih kurang 300 sampai 400 kakak. Itu semuanya mengalami kesulitan air bersih gitu. Di situ belum ada PDAM, belum ada. Mereka hanya mengandalkan air hujan, kemudian air sumur. Nah, kemudian air galon yang dijual oleh para pengusaha. Harganya juga cukup mahal di situ, 5.000 sampai 7.000 per galon. Nah, itu kan cukup mahal bagi masyarakat. Nah, makanya saya pikir tepat sekali dilakukan implementasi teknologi di daerah Gambut Jaya ini. Dan juga pada tahun 2021 ya, kebetulan saya memenangkan program dari BRIN ya, yang dinamakan dengan PPTG ya, PPTG, program teknologi tepat guna. Dananya lumayan dikasih oleh Dikti BRIN sekitar 140 jutaan. Nah, makanya dana yang sebanyak itu saya coba membangun 2 tempat di Gambut Jaya itu, 2 lokasi, 2 unit. Itu satu di masjid, satu di musala. Nah, jadi dari segi pembiayaan itu dibantu oleh BRIN, nah, sehingga bisa kita wujudkan di situ, dan masyarakatnya juga sangat antusias dan senang sekali gitu. Desa Gambut Jaya ini memang sumber airnya luar biasa, tapi belum layak konsumsi. Dengan adanya teknologi melalui Profesor Pak Nasir bisa dikonsumsi dengan jernih, tapi masih lingkup masyarakat kecil. Nah, harapan kami semua masyarakat, khususnya Desa Gambut Jaya, bisa mengkonsumsi pengelolaan air gambut menjadi bersih, bisa semuanya. Harapan kami mohon bantuan karena perlu biaya yang sangat besar.
Jadi CCBN 5651 ini itu singkatan daripada Clean Chemical Benton. Ya, di Clean Chemical Benton. Jadi campuran bentonit yang bisa membersihkan air gitu. Nah, jadi Clean Chemical Benton Naswir. Kenapa saya kasih Naswir belakang? Karena sudah dipatenkan gitu. Nah, bentuk daripada CCBN 5651 ini adalah berbentuk powder, serbuk. Ya. Dia serbuk. Nah, bahan baku daripada produk CCBN ini itu ada saya namakan dengan bahan baku utama. Nah, bahan baku utama itu adalah tanah bentonite. Ini kalau hari panas. Tanah bentonit itu banyak terdapat di daerah Jambi, ada di daerah Merangin, ada di daerah Tebo, ada di daerah Sawangun. Hampir seluruh dataran tinggi di Jambi ini mempunyai deposit bentonit yang sangat banyak. Nah, itu kita jadikan sebagai bahan baku utama. Nah, kemudian ada bahan aditif, bahan tambahan. Nah, tentu bahan baku utama ini tidak serta-merta langsung digunakan, tapi harus melalui suatu proses itu. Ya. Proses yang pertama, itu kita ambil dulu bentonit di lapangan, kemudian kita lakukan karakterisasi bentonitnya, apa kandungan kimianya dengan menggunakan instrumen. Kemudian bentonit itu kita lakukan preparasi, kita haluskan, kemudian kita keringkan. Nah, kita keringkan dengan panas matahari, kemudian juga dengan menggunakan oven. Setelah itu kita haluskan, kita giling. Setelah itu nanti kita aktivasi. Nah, tujuannya apa? Supaya bentonit itu pori-porinya akan lebih aktif gitu. Nah, setelah bentonit itu aktif, kemudian baru kita tambah dengan zat aditif yang lainnya, sehingga menjadilah dia formulasi CCBN 5651. Nah, fungsi dari CCBN 5651 itu adalah untuk bagaimana kita gunakan untuk mengolah air gambut, sehingga air gambut itu yang semula warnanya coklat, kemudian banyak mengandung zat-zat yang berbahaya terhadap kesehatan masyarakat atau kesehatan manusia, dan itu bisa direduksi, bisa diremove dengan menggunakan formula CCBN 5651. Nah, jadi dengan kita menggunakan formula CCBN 5651 ini, maka semua parameter yang ada di air gambut itu bisa kita remove, sehingga air gambut itu menjadi air bersih, dan setelah diuji di laboratorium dan menunjukkan bahwa air gambut itu layak untuk dikonsumsi sebagai air bersih masyarakat. Jadi sampai di bak penampungan, kemudian kita pindahkan ke dalam bak pengolahan. Nah, kapasitas bak pengolahan itu 500 liter, ya 500 liter. Nah, kemudian pada bak pengolahan, nah disitulah kita lakukan proses pengolahan. Nah, kita tambahkan powder CCBN 5651 itu, kemudian kita aduk. Ya, aduknya manual saja, nggak perlu terlalu rumit. Ya, jadi bisa kita gunakan kayu, kita aduk. Aduknya sekitar 3 menit, paling lama 5 menit sudah. Nanti kita biarkan agak 10 menit sampai 15 menit, itu sudah nampak perubahan airnya. Airnya sudah mulai tanda-tanda bening gitu ya, sudah mulai terbentuk vlog-vlog dan lain sebagainya. Waktu yang diperlukan untuk pengolahan air waktu yang digunakan untuk penjernihan air gambut ini dengan CCBN 5651 ini
Ya, kalau dalam skala mikro itu bisa lebih kurang 15 menit. Gitu. Tapi kalau dengan skala makro itu bisa setengah jam. Ya, skala makro artinya dalam jumlah yang kapasitasnya besar, misalnya 1000 liter misalnya, itu butuhkan waktu bisa sampai setengah jam. Nah, setelah kita endapkan beberapa menit, ya 15 menit, nanti kita pindahkan ke bak penampungan lagi, bak penampungan berikutnya gitu. Nah, saya sengaja membuat 3 buah bak penampungan itu supaya kapasitasnya lebih banyak. Jadi 500 liter, terus kita olah dalam waktu setengah jam, nanti kita pindahkan ke bak penampungan. Nah, dari bak penampungan setelah pengolahan tadi, nah supaya lebih terjamin lagi kebersihannya, maka kita tambah dengan filter. Nah, tetapi sebelum kita distribusikan air bersih itu, ya kita harus uji dulu kualitasnya. Kita uji dulu di laboratorium kesehatan. Nah, setelah keluar hasil laboratorium itu, nanti kita lihat kalau sudah memenuhi standar baku mutu, baru kita rekomendasikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi. Kami sebagai warga Gambut-Jaya mengucapkan ribuan terima kasih. Selama ini kami sudah dibantu, hanya sebatas ini yang bisa digunakan, hanya sebatas di musola. Untuk itu harapan kami sebagai warga Gambut-Jaya bisa agar program ini bisa diteruskan sehingga warga kami, terutama seluruh warga, bisa mengambil air dan meminum air yang layak minum. Untuk itu proses dari air gambut menjadi air bersih ini, kami sekali lagi dari warga Gambut-Jaya mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami kepada instansi yang terkait di dalam penyelenggaraan ini, kami mohon segera agar bantuan yang bisa memperlancar kami, dalam arti sering di daerah Gambut ini kami banyak kekurangan air untuk air bersih. Ya, ini air gambut hasil olahan setelah menjadi air bersih itu layak untuk konsumsi, gitu ya. Ya. Ini yang belum jadi ya? Ini yang belum jadi ya. Ini air bersih hasil pengolahan dari CCBN 5651. Air ini sudah diuji dari laboratorium dan sudah memenuhi syarat untuk air bersih dan air minum. Terutama dari kandungan pH-nya, ini pH-nya sudah netral, sudah sesuai dengan baku mutu, yaitu pH-nya 7,2. Nah, kemudian warnanya juga sudah sesuai, dan kandungan yang lain seperti kandungan besi, kandungan mangan, kandungan zat organik, semuanya sudah sesuai dengan baku mutu air bersih. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini tidak perlu ragu lagi bahwa air ini sudah layak untuk dikonsumsi, aman untuk diminum. Tapi untuk bikin kopi harus dimasak dulu ya. Nah, tapi kalau untuk minum boleh. Ya, kita coba ya. Nah, coba. Nah, silakan bismillah. Wah, sedap. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah untuk implementasi ini ya dibantu masyarakatnya untuk membuat instalasinya gitu. Kemudian juga untuk proses pembuatan CCBN 5651 itu kalau bisa pemerintah melalui bupati mungkin itu diadakan kerjasama dengan Universitas Jambi untuk bisa kita produksi secara massal gitu. Dan kita sudah punya paten gitu ya. Jadi patennya kita sudah punya. Jadi saya sudah patennya sudah granted, artinya kita sudah punya hak untuk komersialisasi gitu. Itu lebih kurang 3 tahun ya proses patennya, dan itu sudah dilakukan beberapa kali revisi bimbingan untuk perolehan paten. Alhamdulillah itu sudah keluar patennya, itu sudah granted. Ada 2 paten yang sudah dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama adalah paten tentang produk CCBN 5651, itu sudah dipatenkan. Kemudian yang kedua adalah bahan bakunya juga sudah dipatenkan. Dua-duanya sudah granted, sudah diperoleh hak paten. Nah, kalau misalnya ini kita komersialisasikan, nah tentu
Yang pertama akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu dari segi implementasinya. Nah, kemudian dari segi bahan bakunya, saya juga berharap kepada pemerintah, karena bahan baku sekarang ini sudah habis yang kita punya. Karena kita bersifat manual saja, yang ada itu hanya sekitar 3 ton yang saya punya. Itu sudah mulai habis itu. Nah, untuk menambang bahan baku itu kan butuh apa ya? Butuh peralatan, butuh tempat, butuh biaya gitu. Nah, jadi kalau bisa pemerintah daerah, misalnya daerah Merangin, itu di situ deposit bentonit banyak. Daerah Tebo juga banyak, daerah Bungo juga banyak. Nah, jadi kalau pemerintah daerah itu bisa kerjasama untuk mengolah bahan bakunya itu, maka saya yakin dan percaya bahwa teknologi ini akan bisa dikembangkan ke depan dan bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat, apalagi untuk mahasiswa akan lebih terbantu dalam riset mereka, ya, dan kepada pihak-pihak yang bisa membantu. Marilah kita sama-sama membantu, sama-sama bekerja sama sehingga teknologi ini bisa kita gunakan ke depan untuk untuk masyarakat dan juga untuk kemajuan daripada mahasiswa kita. Ini air gambut. Rasanya biasa saja. Nah, air gambut yang berwarna kuning, kecoklatan, atau kemerahan, dengan teknologi CCBN 5651 bisa menjadi air bening sebening air gambut.